kehamilan dengan Resiko resiko tinggi. Bersama narasumber kita yaitu Dr. Nutria dan Mbak Tata. Pasti ibu-ibu di rumah pada ngepoin kan? Nah, langsung Bapak-bapak saja. juga. Oh, bapak-bapak juga boleh. Kita Langsung saja. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan mereka ya. Oke. Saya punya dokter kayak Dokter Nutria enak aja gitu loh. Edukasinya lengkap gitu. Pertanyaan saya, Dokter Nutria menjelaskan gini nggak sama? Dijelasin Jelasin ya. Kalau Harus tahu bro gitu loh. Ya kan Iya. masyarakat juga harus tahu. Kita juga mempromokan Dokter Nutria ibu-ibu ya. Sobat Muardi, Dokter Nutria ini nanti memberikan edukasi komplit banget. Karena kadang kalau misalnya kita ANC yang pertama ya kan di PPK 1 ya, kadang kita cuman ibu diukur timbang, berat badan Betul. bayi, berat badan ini, oh ibu normal, oke. Terus dikasih buku kontrol gitu ya. Kalau Iya. misalnya di buku, oh oke ini normal, udah selesai kan gitu. Nah, gaya hidup termasuk nggak dok? Kalau misalnya, sangat. gitu. Sangat termasuk. Apalagi sekarang ya, ibu hamil minumnya apa? Boba. Boba, Warmindo. Waduh, enak banget ini kayaknya. Gak boleh ya. itu dok. Ya boleh sih. Boleh, Dikit aja. boleh tapi dikit aja boleh. Itu manis banget kan ya. Oh iya betul. Manis, instan gitu. Apa nggak boleh sama sekali? Boleh. Tapi kan tetap seimbang nutrisinya harusnya. Nutrisi pun juga berpengaruh, lifestyle. Nah, mungkin dari masyarakat ini sebenarnya sudah ada aware. Oh, saya harus memeriksakan kandungan. Tapi tadi seperti kayak Mas Bis bilang ya, kalau yang PPK 1 timbang tensi itu kan memang Wajib. programnya pemerintah gitu. Iya. Nah, untuk kita deteksi lebih screening lebih dalam lagi, memang harus ke dokter kandungan yang subspesialisnya khusus. Jadi dokter kandungan itu sebenarnya ada banyak subnya kan, Iya. nggak semua dokter kandungan bisa. SPOG. Nah, SPOG itu ada 5. Ada 5. Ada yang khusus ngurusin hamil risiko tinggi, itu berarti Oke. feto maternal. Ada yang nanti berdarah-darah, akreta, janinnya bagaimana, ibunya kenapa, misalnya tensi tinggi, DM tadi itu ke arahnya feto maternal. Kalau pengen hamil berarti program kehamilan itu nantinya arahnya ke fertilisasi endokrinologi FER. Tuh. Kalau yang eyang-eyang onko gitu ya. Yang ada ke arah keganasan, kemudian kanker ataupun tumor itu nanti ke arahnya onkologi. Kalau misalnya nanti ke arahnya peranakannya turun dan sebagainya, prolaps itu ke arah uroginekologi. Kalau nanti ke arah obstetris sosial banyak. Jadi kan kita subspesialisasinya masing-masing. Kalau misalnya memang dari awal itu ada loh yang beberapa kali sampai 8 kali keguguran berulang. Wah. Pernah ada pasien seperti itu? Banyak Mas. Banyak. Tapi endingnya dia mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah berhasil. Ada. Coba. Gitu. Resiko tinggi Jadi ya. kita program dari awal itu kita detek nih masalahnya dari mana sih. Nantinya kan ini jadi nggak cuma pas hamilnya aja. Kalau memang sudah ada masalahnya, nanti misalnya program bayi tabung dan sebagainya, nanti setelah itu kan kita ke screening. Kenapa ya ini biar nggak keguguran lagi, gimana ya? Caranya gimana ya? Itu Betul. masuknya nanti ke feto maternal. Gitu. Nah ini edukasi banget ya dok ya non ya. Karena kan di Muardi itu banyak banget dokter dengan spesialis khusus ya. Jadi tidak hanya dokter SPOG aja, ternyata punya subspesialis yang lainnya. Jadi sobat Muardi yang mempunyai istri ya. Jadi kalau mau periksa kehamilan sama Muardi dan pilih dokter kandungan yang sesuai dengan kondisi istri masing-masing, betul nggak? Betul. Tentunya ada rujukannya ya. Ada rujukannya. Pakai umum juga bisa. Bisa Pakai dong. umum Oh, iya, Bisa. Apa bisa. nggak boleh pengen sendiri? Boleh. Boleh. Pengen sendiri dong, boleh. Dianterin hostnya juga boleh. Boleh. Lu nggak apa-apa, kita baik, kita ada kebaikan. Baik dokter, kita langsung menuju ke Mbak Tata. Apa kabar Mbak Tata? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pengen santai. Terus pokoknya kita mau disotek mau 3 jam, 4 jam, lanjut pokoknya. Baik Mbak Tata, ini domisilinya di mana? Di Solo ya Mbak? Iya di Solo. Di Solo aja Tepatnya? ya. Waduh. Langsung. Saya juga nggak tahu loh ini tempatnya. Nggak tahu ya. Oke Mbak Tata ini dulu pernah mengalami kehamilan dengan resiko tinggi, betul ya? Iya benar. Itu gimana ceritanya? Ceritanya pertama kali kok bisa tiba-tiba langsung dengan Mengetahui. iya dengan resiko tinggi. Sadar. Jadi sebenarnya sampai kehamilan 30 minggu tuh kehamilan saya baik-baik aja. Terus saya juga termasuknya orangnya impulsif buat ke
dokter kandungan karena anak pertama ya, jadi excited gitu. Terus sampai umur usia kehamilan 30 minggu saya kena COVID. Nah setelah itu udah jadi yang tadinya baik-baik saja, terus tiba-tiba semuanya muncul. Yang tadinya saya nggak pernah asma, saya jadi asma. Setelah itu saya bengkaknya bukan cuma di kaki, tapi sampai di tangan, sampai di kelopak mata, di pipi, semuanya bengkak. Tapi setelah COVID itu sempat ditensi, terus cek urin juga, cek lab, semuanya normal-normal aja. Terus sampai 2 minggu setelahnya baru deh ketahuan kalau cek urin proteinnya positif. Oh, kalau misalnya protein positif itu seperti apa? Akibatnya? Jadi ya preeklamsi dan preeklamsi ya. Dan saya setelah protein positif itu juga tensinya naik. Tadinya nggak pernah lebih dari 120. Terus tiba-tiba jadi 140, terus persisten 1 minggu 2 minggu gitu. Baru saya habis itu kontrol lagi ke SPOG. Iya. Lalu ya udah setelah itu diputuskan buat SC saat itu juga. 30 minggu. 36 ya. 36 minggu. Iya. 36 ya. Sampai HPL itu berapa minggu sih? HPL itu 40 minggu. 40 minggu. Nah. Kagak tahu. 36 minggu. Oke. Terus setelah dari situ tuh Mbak Tata gimana? Kalau misalnya tadi ketemu dengan dokter SPOG nih, Iya. Disarankan seperti apa? Karena tadinya kan saya mau SC-nya besok hari Sabtu, kan saya kontrol hari Jumat. Terus saya direncanakan ya udah besok SC aja ya supaya aman, karena saat itu di hari itu tensi saya sudah 150-160. Bawahnya? Atasnya. Oh, atasnya. Ya atasnya. Bawahnya 100 ya. Bawahnya 100. Wah, tinggi ya? Iya tinggi. Tapi ya udah pengennya besok aja hari Sabtu pagi. Terus saya masuk kamar persiapan operasi di Muardi itu jam 10 malam. Saat di IGD buat admisi, ternyata tensi saya 180. Ya jadinya langsung buka malam itu aja, kaget. Berarti datang langsung saat itu? Iya, saya juga kaget kenapa bisa 180 gitu kan. Tapi itu udah HPL padahal? Belum, tapi belum sudah HPL. usia kehamilannya sudah cukup. Oh udah cukup ya? 38 minggu. Oh ya. Berarti aman ya? Iya. Oke. Terus pertama kali tadi kan badannya bengkak, terus ini itu apakah juga dengan stres ya? Stres yang tinggi karena kena COVID tadi? Ya itu kebetulan sebelum COVID saya kan masih Baik-baik aja gitu ya? nyambi sama sekolah ya di Surabaya. Jadi bolak-balik Surabaya, ujian juga. Ya mungkin tuh stresor yang di alam bawah sadar saya tuh kurang menyadari ya. Kurang menyadari betul. Sebenarnya sih sebelum COVID tuh baik-baik aja semuanya, tapi pernah di screening di USG Doppler kalau saya tuh ada istilahnya apa dok? Ada notching ya. Notching itu apa? Di arteri Jadi uterina. kalau kita tadi screening kan Mas, ya kalau screening itu usia kehamilan awal, trimester awal, nanti kita lihat di arteri uterina yang pembuluh darah yang mengalirkan ke seluruh tubuh bayi, ibu dan bayi, itu dilihat ada penyempitan enggak. Kalau dia ada menyempit, otomatis nanti akan terjadi hipertensi. Nah, preeklamsi itu. Beda sama plasenta ya? Beda kalau beda untuk notching arteri uterina. Jadi arteri itu pembuluh darah yang mengalirkan ke tubuh seluruh tubuh ibu dan bayinya itu nanti juga akan mengalirkan ke plasentanya. Jadi plasentanya dari awal sudah diprediksi kurang baik alirannya. Jadi kalau nantinya misalnya 16 minggu itu di Doppler. Nah ini Doppler ini juga khusus yang bisa melakukan memang di feto maternal di Muardi. Alatnya yang sudah top-topan, paling top-topan. Lagunya juga ada ya kan. Saya gak ngerti ya top-topan. Top-topan nanti nyanyi ya. Oke. Habis ini. Oke. Kita closing langsung. Jadi kalau sudah tahu ada notching arteri uterina itu resiko tinggi untuk preeklamsi dan IUGR, pertumbuhan janin yang terhambat atau kecil janinnya. Jadi beliau ini dari berapa minggu ya? 16 atau 20 minggu waktu itu ya?
22 minggu. 22 ya 22 minggu waktu itu udah ketahuan ada notching nih. Padahal kan ini kalau dari postur dari kayak ibunya nih baik-baik aja loh ya. Oh, iya. Ya begini kan maksudnya nggak Sehat mungkin banget. kan iya sehat Iya banget nggak dong. mungkin biasanya kalau ibunya gemuk itu kan pasti ada obesitas gitu kita mesti ini ternyata ada kemungkinan nanti ke arah preeklamsi atau mungkin penyakit-penyakit yang lain lah. Kalau ini kan bentuknya kan sudah normal-normal aja gitu. Nggak kelihatan kok kalau misalnya punya anak, serius. Oh iya, serius. Iya, ini adik, Alhamdulillah. masih ada adik. Iya, jadi nggak dari segi apapun gitu ya. Ini kan beliaunya, betul. ini dokter loh. Makanya nggak kelihatan. Iya, Luar ini biasa. dokter. Kemudian baik-baik aja, sehat-sehat aja, tidak ada pernah ada penyakit. Kemudian juga rutin Tahu ya. kontrol. Rutin Makanya kontrol kan tadi dia kan rutin banget. iya rutin, makanya dia screening. Oh, kok ternyata ada arteri uterinya notching nih. Oh, berarti nanti kemungkinan di atas 30 minggu, 34 minggu itu pasti nanti akan jadi preeklamsi. Berarti Kalau aware. sudah tahu dari awal, kita kasih terapi. Nah, itulah fungsinya kita screening supaya nanti tidak memburuk gejalanya. Alhamdulillahnya kan outcome ibu hasilnya baik, ibu dan bayinya. Alhamdulillah. Nah, ini Bayinya sehat ya Mbak ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat ya, Sehat. sehat. Udah bisa naik sepeda. Oh iya, besok tahun depan insya Allah. Jadi dia Bayinya baru umur berapa? Ini 3 bulan jalan 4 Oh, 3 bulan jalan. Baru Oh. aja banget. oh gitu. Berarti masih melek-melek gitu ya, masih malam nggak? Melek-melek malam. Oh, iya. Iya, lumayan. Lumayan ya. Oh, oke. Tidak akan menyangka dulu waktu hamil tuh bengkak semua. Iya. Iya. Oh, tapi sekarang udah balik lagi. Udah balik lagi. Udah balik lagi. Oh, udah balik lagi. Bengkak banget. Ya baik, Dokter Nutria, kalau kehamilan semester berapa sih yang paling apa namanya Bisa beresiko? terdeteksi. Iya, terdeteksi yang beresiko ya. Terdeteksi itu awal kehamilan sudah bisa. Tadi kan yang trimester awal itu kita deteksi untuk bayinya dulu. Ada ke arah Down syndrome. Nanti dari kita lihat dari fasiesnya. Deteksi awal itu umur 12 minggu. 12 minggu. Iya, 12 minggu udah kelihatan. 10 sampai 12 minggu kita lihat ada penebalan nukal translusensi enggak gitu untuk bayinya dulu. Kalau nanti untuk preeklamsi itu 16 minggu. 16 minggu kita lihat tadi arteri uterinanya, Dopplernya bagaimana, ada ke arah notching atau tidak. Nah, terus Berarti kalau deteksi awal itu memang 12 minggu gitu ya? trimester awal. Trimester Ya, awal. trimester 1 Minggu dari awal, trimester 1 berarti 3 bulan ya. 3 bulan Bulan. memang harus ini. Nah kadang kan ibu-ibu tuh kan males ya. Kenapa sih gitu? Sebenarnya Kan- suaminya kali ya yang malas nganterin. Oh gitu. Oh yang salah suaminya, Sobat Iya. Muardi. Aduh. Oleh nomor hostnya di sini nomornya siap untuk mengantar ibu-ibunya ya. Biasanya kan kalau suami tuh paling pengen taunya nanti kelihatan ini toh jenis Jenis kelaminnya kelamin, usia ya. kehamilan berapa dong Gitu. gitu kan. Nanti itu 5 bulan. Ya udah nanti 5 bulan aja kontrolnya, padahal dari awal kan udah bisa kelihatan. Ya harusnya trimester gitu. pertama itu kan sangat penting ya. Ya, betul. Karena organogenesis pembentukan organ-organ tubuh itu dimulainya kan dari awal. Dari awal kehamilan nanti kemungkinan ini ada ke arahnya ini, ke arahnya ini. Nanti kita harus mencegahnya begini. Itu kan kita program dari awal. Ada juga tuh kalau misalnya trimester pertama itu ibu-ibu orang bilangnya tuh mabok gitu. Apakah itu juga Nyidam ya. Iya, Nyidam. mabok, nyidam. Jadi ada juga ya Teler. bilangnya ngebo gitu. Ngebo. Apakah itu juga termasuk salah satu ini ya gejala? Betul. Oh, iya. Kalau misalnya muntahnya berlebihan, hiperemesis gitu ya. Apakah itu hiperemesis biasa atau mungkin ada kelainan liver? Oh. Nah, nantinya kalau misalnya muntah-muntahnya berlebihan, mungkin bisa akut liver in pregnancy, hepatitis juga. Itu gejala-gejalanya kan dari situ. Oh, dari trimester awal tadi Awal, sudah mulai sudah terdetek kelihatan ya, udah sebenarnya. terdetek ya. Oke. Iya. Wah, ini harus Sobat Muardi harus tahu ya. Istri-istrinya yang di saat dia mabuk awal, orang Jawa bilang ngebo, itu harus di Kalau ngebut tuh malah nggak mabuk, Mas. nggak mabuk ya, Kalau tidur aja. Oh, naik ngebut itu males gitu ya. Jadi Mager. mager. Males gerak gitu. Oke. Ya, kalau persalinannya itu apa ya, Dok? Siapa saja sih yang menjadi partner atau timnya di saat persalinan Timnya. pasien? Heeh. Timnya pastinya kalau kita di Muardi itu kan kita tim ya, tim untuk semuanya. Jadi kan kita feto dan maternal. Feto itu berarti kan bayinya, janinnya, Ya. dan maternal ibunya. Ibunya yang ngurusin otomatis kita semua untuk terkandungannya, ada timnya. Kemudian nanti untuk bayinya kita
ada dokter perinatologi khusus untuk bayi-bayi kecil, bayi-bayi bermasalah. Kita timnya yang dan sarana prasarananya yang paling canggih, yang top-topan gitu ya. tadi. Oh, top-topan ya. Iya, Muardi sudah top-topan ya? Top-topan Oh, dong. Jauh seperti itu. Karena Termasuk yang juga dengan dokter anestesi ya? Oh Juga iya, dokter jelas dokter anestesinya betul, karena memang harus ada perawatan yang paripurna. Kalau misalnya ya, ini alhamdulillahnya karena terdetek dengan dari awal outcome dengan tensi 180/100 itu ibunya baik-baik aja, tidak sampai kejang, tidak Iya. sampai stroke. Itu alhamdulillah baik. Karena kalau preeklamsi itu dia menyerang ke seluruh organ tubuh. Dari mulai otak jadi bisa stroke, kemudian mata dia bisa jadi buta, kemudian ke paru-paru, udem bengkak paru-parunya, jantungnya juga bengkak. Itu timnya semuanya kan menyeluruh Penyeluruh kan gitu. tubuh ya dok ya? Sampai anestesi juga penting karena nanti untuk selain untuk membius pastinya Dalam. juga untuk perawatan setelah itu bagaimana perawatan di ICU-nya nantinya, karena kan itu kegagalan organ di seluruh tubuh biasanya nanti sampai ada yang ginjalnya rusak, harus sampai hemodialisis Ya. gitu. Jadi melibatkan tim semuanya. Oke, terakhir jangan bawa tim Nah ini itu ya. tadi Jangan. saya mau Jangan. saya nggak enak, janganlah kalau ketemu sama dokter-dokter saya takut, jangan sampai Jangan, kalau ini jangan dilibatkan. jangan dekat-dekat Bahaya. lah. Oke.